makanya kalau penyayang binatang sama penyuka itu beda. Ya, betul. Kalau penyuka, dia rip, udah. Mau ngapain melihara, nanti rip lagi. Benar, itu benar, penyuka. Kalau penyayang, mau rip, mau gimana, ya namanya suka kan. Ya, jadi kita nggak bisa ini. Iya, nggak ada batasnya. Benar-benar, Om. Oke teman-teman, jadi sesuai janji saya, hari ini kan saya ada di Palembang, kemudian tadi juga saya menyerahkan kucing ya, kucing Maine Coon-nya saya sudah serahkan. Nah, buat memanjakan mata teman-teman di rumah, nah saya itu penasaran dengan Khetri Mas Payat ya. Jadi Mas Payat ini baru kelas berapa? 2 SMA. Baru kelas 2 SMA tapi sudah punya Khetri ya. Keren banget ya, jadi kelas 2 SMA sudah punya Khetri dan Khetrinya itu Ica ya, Khetrinya Ica. Nah, jadi kita boleh nih ya room tour ya. Iya, nah sebelum room tour saya mau ada tanya-tanya sedikit ya, biar teman-teman di rumah juga tahu. Mas, untuk Khetrinya ya, itu sudah berdiri berapa lama? Kalau Khetri itu semenjak November 2021. November 2021, Iya. Oke. Nah, kenapa sih kok pengen buat Khetri gitu? Atau memang dari awal itu sudah ada tujuan pelihara kucing itu membuat Khetri atau tiba-tiba ya udah gitu? Jadi awalnya itu hobi kucing dari kecil, nah, tapi belum dapat izin dari orang tua untuk pelihara. Ada lah ya, ada belum dapat izin. Nah, terus? Akhirnya itu dapat izin pertama itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Medium 3 ekor. Mulai dari situ kelas 9, kelas 3 SMP itu sempat vakum, berhenti semua, dilepas semua. Oh, dilepas semua. Iya, dilepas semua. Udah vakum kurang lebih 1 tahun vakum. Awal pandemi, pas awal pandemi baru mulai pelihara lagi. Itu sebenarnya nggak mau pelihara kucing lagi, tapi dapat ajakan dari Om Aan, boneka Khetri. Oh, boneka Khetri ya. Untuk jadi langsung adopt dari boneka Khetri 1 ekor pedigree pertama. Sertifikat ya pedigree itu ya. Kalau teman-teman belum tahu di rumah, jadi pedigree itu sertifikat, dan sertifikat itu ada Ica ya, CFA, WCF ya, banyak ya, Tika ya. Masih banyak. Ada kesulitan nggak sih ketika mengelola Khetri ini gitu? Ada kesulitan nggak? Misalkan udah kita sekolah, terus kita harus ngurus Khetri gitu kan? Ada kesulitan nggak kira-kira? Alhamdulillah untuk sekarang sih nggak ada. Kita sendiri juga harus mengukur kapasitas kemampuan kita berapa untuk benar-benar jadi perawatan kita ke kucing itu benar-benar maksimal. Jadi mengedepankan kualitas bukan kuantitas. Sip, mengedepankan kualitas bukan kuantitas ya. Ada yang banyak banget tapi kualitasnya biasa aja gitu ya. Mending kita kejar kualitasnya yang bagus ya walaupun sedikit ya. Wih, keren tuh. Nah, sebelum pelihara kucing ras, pernah nggak pelihara kucing kampung? Pernah, itu dari kecil itu pelihara kucing domestik, tapi diem-diem nggak ketahuan sama orang tua. Kalau ketahuan kenapa? Nggak apa-apa, nanti itu aja. Kalau ketahuan kenapa? Dulu karena orang tua nggak seneng, jadi kalau ketahuan pelihara kucing domestik itu langsung diusir kucingnya. Oh iya iya, gitu. Oke. Tapi pasti teman-teman di rumah juga banyak ya yang orang tuanya seperti itu, karena mereka saking khawatirnya dan mungkin pengetahuan mengenai kucingnya belum dalam dulunya. Kalau sekarang mungkin udah pelihara aja sebanyak-banyaknya gitu kan kalau sekarang. Betul. Nah, kenapa saya tanya soal kucing kampung ya domestik ya? Karena kalau teman-teman ini nanti lihat di Khetrinya kucingnya itu bagus-bagus kan, mereka pasti yang di rumah kucing kampung ini kadang-kadang suka merasa berkecil hati gitu. Punya saya ini kucing kampung doang gitu kan. Nggak bisa kayaknya punya kucing bagus kayak gitu. Padahal kan nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Nah, boleh ceritain nggak dari domestik itu bisa langsung jadi punya kucing ras? Awalnya itu domestik terakhir pelihara kelas 6 SD. 6 SD udah domestik? Waktu itu karena kelas 6 SD ketahuan sama orang tua, akhirnya dipindahin. Ya udah
berhenti pelihara kucing. Nah, awalnya itu boleh pelihara kucing itu karena waktu itu pernah ketemu iguana. Iguana, ya. Dapat iguana di komplek, ditangkep, dipelihara. Tapi pas mau ngasih makan itu tangannya papa itu luka, digigit. Nah semenjak itu udah deh kata mama nggak usah pelihara iguana, pelihara kucing aja. Itu berarti kalau bisa hari ini cari itu iguana, bilang terima kasih. Kalau bisa. Jadi berterima kasihlah sama iguana gitu kan, karena iguana boleh pelihara kucing. Tapi memang jalan tiap orang ya, tiap owner kucing itu pasti beda-beda. Biar dia bisa punya kucing. Ada yang kayak Bang Fayat kan. Terus ada lagi jalan-jalan lain yang sampai tahu-taunya punya kucing juga ujungnya gitu, walaupun nggak dibolehin kan. Nah, kalau saya masuk ke cat room-nya boleh ya sekarang ya? Boleh. Kita mau lihat-lihat sambil nanya-nanya ya. Oke, yuk kita langsung ke cat room-nya. Sampai nih di cat room-nya udah masuk ya. Tadi juga kita udah sempat masuk sama Papa ya. Cuma belum banyak tanya. Nah, sekarang saya mau tanya. Di dalam cat room ini ada kucing apa aja? Kebetulan saya pelihara ras Persian, Munchkin, Scottish Fold, Ragdoll sama BSH. Wow, Persian, Munchkin, Scottish Fold, Ragdoll sama BSH. Nah, untuk di Catri Ica-nya itu yang mana nih? Untuk Catri Ica terregistrasi yang Persian. Yang Persian itu Ica ya, yang lainnya non-pet semua ya, non-pet non-pedigree. Kita Ya? Scottish Fold sama Munchkin kita belum diakui di VV kan. Oh gitu. Berarti kalau non-pedigree biasanya biaya adopnya lumayan ya, lumayan. Iya, lumayan. Agak terjangkau ya. Nanti berarti siapa tahu ada yang saya lihat suka, boleh ya? Iya, boleh. Boleh lah, yang penting bayar katanya. Oke, nah boleh jelasin nggak dari yang awal di ujung kucing ini? Ini apa kucing kesayangan pertama atau ini ikonnya? Ya. Ini untuk sekarang jadi ikon Catri saya. Oh, Karena- ini? Iya. Ikon Catri saya kebetulan sekarang ada 3 ekor. Yang pertama ini namanya Pajero. Namanya? Pajero. Pajero. Ah. Wis. Ini namanya Pajero. Yang kedua ikon saya yang ini namanya Berto. Berto ini bapaknya Pajero sama bapaknya yang itu. Oh, jadi Berto ini? Iya. Jadi ada Berto, ini anaknya Pajero ya? namanya, iya. Oh, oke. Nah, jadi ada berapa yang terregister di sini? Untuk yang pedigree ada yang udah terregister sekarang kurang lebih 8 ekor ya. 8 ekor. Ini ada kitten yang belum saya buat pedigree-nya karena Oke. baru masuk 2 bulan umurnya. Tapi di sini lepas adopsi juga nggak sih? Iya, saya juga lepas adopsi yang pedigree sama yang non pedigree juga ada. Oh, biasanya kalau lepas adopsi itu targetnya di mana? Atau di Facebook atau memang udah punya Kebetulan grup untuk sekarang, pelanggan sendiri? Biasanya ada aja sih yang nyari ke saya Oh, yang langsung cari tanpa saya langsung perlu ya? posting, alhamdulillah. Oh gitu ya. Itulah keren ya. Nah, kalau teman-teman di rumah nih, nanti yang kita kan kasih show semua kucing di Iya. sini. Terus mereka ada yang memikat hati gitu kan. Nah, itu gimana caranya kalau pengen ngehubungin langsung? Iya, boleh langsung hubungi ke WA atau ke Instagram saya juga bisa. Oke, WA-nya aja langsung. WA-nya 0813 6769 2646. Oke, tuh ingetin ya teman-teman. Kalau Instagramnya buat lihat-lihat. Kalau Instagram Catri saya itu vanilla_catri_palembang atau bisa di limar.cathouse_plg. Oh, nanti kita sertakan di bawah aja ya teman-teman, biar kalian langsung klik di link deskripsinya ya. Nah, terus buat yang lain, Yang kedua, yang selain ras Persian, selain ras Persian saya ada Munchkin ya. Munchkin ya. Munchkin sama Munchkin yang ini ya. Ini. Munchkin ini dia ada, ini anak-anaknya ya. Iya. Nah, ini ini jadi ceritanya ini induknya Munchkin. Kemarin saya breeding sama Scottish Fold. Oh, di breed jantannya Scottish Fold. Scottish Fold pet import. Oh, Scottish Fold pet import. Iya. Jantannya. Jantannya. Wih, ini menarik nih kayaknya nih. Nah, anaknya dia ada berapa? Anaknya ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Oh, ini. Iya. 1, 2, 3, 4. Scottish Fold. Kalau teman-teman belum tahu di rumah itu Scottish Fold itu yang telinganya ngelipat ya. Nah, tapi ada Scottish Fold yang telinganya masih tetap ke atas ya, standar ya. Itu Iya, namanya apa? Scottish Stray.
Oh, Scottish Strike ya. Ya, Jadi di Scottish Fold juga ada tingkatan, jadi single, double, sama triple. oh, kalau yang ini masuknya ke Kalau yang ini kebetulan masuknya ke double semua. double semua ini ya. Oh. Kalau yang triple dia nutup banget gitu. Nutup banget. Oh. Terus gimana cara dia dengar kalau kita panggil? Kan tetap, iya tetap bisa dengar. Ya, pasti kucing tetap. kan komunikasinya bukan. Iya, benar. Nah, ini ya, teman-teman. Ada yang menarik dari tadi ya, yang apa namanya, mengganggu mata saya ya. Pengen nyulik gitu kan, yang warna. Ini warnanya apa nih, Kak? Itu lilac di color. Boleh? Iya, boleh. Jadi ada satu ekor kucing yang saya tuh seneng sama warnanya sama jenisnya ya. Ini masuknya ke lilac ya. Lilac. Nah ini teman-teman. Jadi kupingnya itu kalau Scottish Fold ngelipet ke bawah. Nah, udah. Ngelipet ke bawah. Usianya sekarang? Usianya sekarang 2,5 bulan. Berarti sudah bisa diadop ya? Iya, udah bisa. Berarti bisa dong kalau kita mau bawa pulang ini. Iya, boleh. Jadi kita boleh bawa pulang ini ya teman-teman ya. Nah, kita boleh bawa pulang ini. Coba kita turunin. Nah, ini nanti kita bawa pulang ya buat di Lampung ya, buat ngisi cat room kita di Nara Kucing ya. Buat ngisi, buat nanti kalau udah gede dia bisa punya anaknya. Nah, terus ini Scottish Fold ya. Iya. Kalau Ragdoll kebetulan yang indukannya lagi hamil. Ini pejantan saya. ini pejantannya ya. Iya. Yang indukan hamilnya dia ada di sini? Enggak? Oh, itu ya. Oke. Nah, ini jantannya. Dia kalau dikeluarin campur sama jenis lain Persian. Kebetulan kalau ini nggak rese. Oh. Anteng, kalem. Tapi aman ya semuanya, nggak berantem dia ya. Nggak, dia. Kebetulan ya. Tergantung karakter. Nah, untuk Ragdoll sendiri tuh ada karakter khusus nggak sih yang spesial yang buat orang-orang itu mau ngadop gitu? Ragdoll yang pasti kita biasa orang cari yang simetris ya. Jadi pola muka itu dari pola simetris, mukanya itu garisnya ya. Iya, garisnya simetris. Kalau kata teman-teman sih segitiganya. Iya, segitiganya, Terus, garis segitiganya. yang bagus itu warna badannya itu pekat. Oh. Nggak pudar. Terus poinnya juga. Ya, poinnya. Oh, poinnya juga. Nah, ini kan Ragdoll ya. Tadi udah Scottish Fold. Yang British Shorthair-nya ada di sini nggak? Lagi British di Shorthair, ini yang ini. ini ya? Iya. Oh, yang Untuk ini. yang nih. pejantan saya kemarin yang impor itu kebetulan udah saya lepas juga ke Lampung. Oh, di Lampung. Di Lampung. Oh, sama siapa itu? Sama Dokter Lili. Dokter Lili ya. Iya. Dokter Lili. Dokter di Lampung. Iya. Stay-nya. Oh, jadi yang Britishnya sudah keadop ya, teman-teman. Iya. Indukan jantannya Iya, ya, jantannya. Jadi ini sisa tinggal satu kitanya mau tinggal anaknya. Mau di-keep gitu ya. Iya. Jadi ngomong mau di-keep takut kita bawa. Mau di-keep ya. Jadi nanti di show anak-anak kucingnya kalau teman-teman ada yang kalian suka ya kalian tinggal kontak aja ya buat Catherine-nya. Nah, terus untuk biaya pakan ini kan kucing banyak banget nih. Iya. Itu biaya pakannya gimana ya? Kalau untuk biaya ini cuman pakan sama pasir. Pasir aja, ya. Per bulan itu kurang lebih 6 juta. 6 juta per bulan. Iya. Untuk ini kayaknya ada 20 ekoran ya? Ada Lebih? 29 sekarang. Nah, ada 29 ekor itu 6 juta ya. Jadi teman-teman bisa kalkulasiin sendiri. Kalau punya 1 ekor, 2 ekor berapa. Tapi kalau punya 1 ekor ya nggak terlalu berat ya. Jadi mengelola Catri itu memang harus mulai dari usia muda ya. Iya. Jadi kita juga, nah boleh nggak kasih tips buat teman-teman yang baru memelihara kucing itu apa aja sih yang perlu diperhatiin gitu ketika kita mau pelihara kucing di rumah baru nih sebagai adopter baru? Kalau sebagai adopter baru yang pertama kita harus jaga kebersihan. Kebersihan ya? Iya, kebersihan. Saya lebih menekankan ke grooming ya. Groomingnya? Karena kunci bulu kucing yang bagus itu apa? Yang lebih mempengaruhi itu grooming. Ada 4. Yang pertama genetik, yang kedua nutrisi, ketiga grooming, 4 vitamin.
Jadi banyak teman-teman yang ini sekarang nih berasumsi bahwa oh kalau saya vitaminnya bagus, bulu kucing bisa gondrong, bisa lebat, bisa bagus. Padahal bandingkan dulu dengan faktor-faktor lain. Ya, harus dipertimbangkan faktor yang lainnya. Kalau memang genetik kucingnya ya bulunya nggak terlalu long hair, ya nggak bisa. Kalau short hair mau dibuat long hair ya nggak bisa. Soalnya saya dulu juga pernah ada, Kak, biasanya, Kak, aku punya kucing mix dom. Tahu mix dom kan? Mix dom kan short hair ya kebanyakan ya. Mix domestik, perkawinan silang domestik dengan Persian. Nah, cuman keluarnya dia short. Iya, short. Kalau biar bulunya panjang gimana ya? Itu pakai wadoyok aja gitu kan. Jadi wadoyok itu penumbuh apa namanya? Kumis, jenggot. Iya, kumis jenggot itu ya. Saking saya spontan. Agak bingung juga mau jawabnya ya. Nah, terus kalau untuk kucing ini di sini kan kelihatan gemuk semua nih ya. Nah, itu rahasianya apa? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Kalau saya menu diet kucing saya lebih utama raw food. Raw food ya? Saya pakai daging sapi atau daging sapi. Ayam rebus. Ya. Oke. Dry food ini hanya sebagai cemilan mereka aja. Iya, dry foodnya. Iya. Oke. Nah, kalau dry foodnya nih apa namanya? Untuk pemberiannya itu ditakar atau saya kalau disiapkan saja? Kansa saya takar. Ditakar. Sehari berapa kali Sehari gitu? ngasihnya pagi 1 kali, sore 1 kali. Oh, pagi sekali ngasih 60 gram. Untuk yang adult, kalau untuk yang kitten 30 gram. Oh, jadi pagi itu sekali, sore sekali itu udah cukup sebenarnya dry food ya. Nah, paginya itu berapa? Kitten berapa gram? Kitten 30 gram. Kitten 30 gram, yang adult 60 gram. Tuh teman-teman bisa ngikutin tipsnya biar lebih hemat karena kucing juga kalau makan banyak belum tentu gemuk. Yang penting yaitu rutin obat cacing, ya kan? Terus vitamin kebersihannya terjaga. Nah, baru enak kita buat kucing cepat gemuk ya. Cara kucing cepat gemuk tuh kita ngasih makannya sedikit tapi sering, bukan langsung banyak. Tapi cuma dibiarin. Iya. Oke, gitu. Karena bakteri masuk ya. Karena usus kucing kan pendek. Jadi percuma aja. Ya meskipun dia makan banyak, bakal keluar lewat pupnya. Iya, betul. Nah, jadi ini makasih banyak kita boleh main-main ke Catherine ya. Tadi berangkat pagi dari Lampung, saya komunikasi dengan Mas Payat ya. Kemudian di sini terima dengan baik ya sama kedua orang tuanya. Nah, ini baru ketemu Mas Payatnya, Bang Payatnya tadi karena lagi ada tugas sekolah ya. Nah, makanya kita baru ketemu sore. Nah, Bang, semoga semua kucing di sini sehat semua ya. Termasuk tadi yang baru datang juga, yang baru kita antar ya. Semoga sehat, bisa ngebanggain di sini ya. Jadi kucing kebanggaan juga seperti kucing lainnya. Nah, makasih banyak Bang. Iya. Oke, nah buat teman-teman makasih. Jangan lupa tadi follow Instagramnya. Vanilla_kt_palembang sama @limar.cathouse_blg. Oh, @limar.cathouse ya. Oke, itu jangan lupa. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.